Tata cara wudhu. Sebelum melakukan ibadah yang ada syaratnya harus suci, seperti sholat, kita harus mengetahui tata cara bersuci. Di antaranya adalah wudhu, ya. Adapun hal-hal yang penting diperhatikan yang merupakan syarat wudhu adalah: pertama, menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa saja air mutlak? Nanti kita bahas lebih lanjut di waktu-waktu mendatang. Apa saja air mutlak? Yang kedua, mengalirkan air pada anggota wudhu yang wajib dibasuh. Hal ini jika kita tidak langsung membenamkan anggota wudhu ke air, seperti dalam kolam dan sejenisnya, ya. Dan ketiga, tidak ada hal-hal yang terdapat pada anggota wudhu yang bisa menyebabkan berubahnya air dengan perubahan yang mempengaruhi kesucian air. Contohnya, tangan kita kotor dengan belepotan lumpur dan sebagainya, kita langsung buat wudhu atau langsung membenamkan ke air di kolam yang bisa merubah kondisi kolam jadi kotor, airnya menjadi tidak suci, atau terkena minyak yang ada najisnya segala macam. Itu harus dibersihkan dulu, baru kita boleh wudhu. Terus selanjutnya, tidak ada penghalang yang bisa mencegah sampainya air pada anggota wudhu yang wajib diratakan basuhannya, seperti tangan, muka, kaki, dan sebagainya. Tidak ada penghalang maksudnya tidak ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh, ada cat yang menempel di tangan kita, lantas kita wudhu, airnya jadi hanya nempel di atas cat, tidak sampai ke kulit. Itu harus dihilangkan dulu catnya berarti. Dan selanjutnya, masuknya waktu sholat atau sebatas menyangka masuknya waktu bagi orang yang selalu menanggung hadas dan harus terlebih dahulu istinja. Ini khusus orang yang daimul hadas atau menanggung hadas terus menerus. Jadi orang itu biasa terkena penyakit tidak pernah suci. Contoh, orang tua yang beser ataupun dan sejenisnya. Itu orang yang sudah tidak pernah suci, sangat sulit sucinya karena dia mengeluarkan air kencing dan sejenisnya itu tidak kerasa lagi, sudah dol bahasanya, ya. Jadi syaratnya dia berwudu harus masuk waktu sholat. Kalau orang yang begitu, orang yang daimul hadas, dia wudunya sudah harus masuk waktu sholat. Tidak boleh tidak sah wudunya dan batal nantinya kalau dia belum waktu sholat sudah wudu duluan, karena pasti batal, ya. Jadi sudah masuk waktu sholat, dia wudu langsung mengerjakan sholat. Yang selanjutnya, orang yang wudu sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti, sudah cukup umur. Tamyiz itu dikira-kira umur sekitar 5, 6, 7 tahun. Yang selanjutnya, tidak adanya perkara yang menafikan wudhu seperti haid dan nifas. Jadi orang haid dan nifas, maka wudhunya tidak sah, karena itu menafikan, melarang orang untuk bersuci. Yang selanjutnya, dia harus terlebih dahulu menghilangkan najis yang ada pada anggota wudhu. Sebagai contoh, di tangan kita ada najis, misalkan tai cicak dan sebagainya dan seterusnya, maka kita hilangkan dulu najisnya, baru kita melaksanakan wudhu. Jangan langsung wudhu jangan langsung dibarengkan ketika wudhu menghilangkan najisnya. Hilangkan dulu najisnya, baru wudhu.
dan tidak menganggap perkara yang fardu sebagai sunnah. Contoh, membasuh muka itu fardu ketika wudhu, tapi kita beriktikad, berkeyakinan, menganggap bahwa membasuh muka itu adalah sunnah saja, bukan wajib, maka wudhunya otomatis batal dan tidak sah. Kita harus beriktikad, meyakinkan, menganggap bahwa yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Terus, tidak menggantungkan wudhu pada sesuatu. Contoh, begini, saya mau wudhu, tapi kalau di tengah-tengah wudhu terus ada tamu datang, maka wudhu saya batalkan. Itu nggak boleh begitu. Wudhu saja, jangan digantungkan kepada sesuatu. Terus yang selanjutnya, mengetahui tata cara wudhu. Jadi tidak sembarangan asal wudhu. Harus tahu dulu tata cara wudhu, bagaimana cara berkumur, bagaimana cara membasuh muka dan seterusnya sampai membasuh kaki. Tahu dulu tata caranya baru berwudhu.